Saya ingin mewakili dari Danantara untuk menyampaikan susunan tim di Dewan Penasehat. Pertama ada Bapak Redelio. Hei komprador, hei antek asing, hei kaum munafikun, hei antek asing, Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. Next, yang berikutnya adalah Jeffrey Sachs sebagai salah satu Dewan Penasehat. Hei komprador, hei antek asing, hei kaum munafikun, hei antek asing, Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. Next, berikutnya adalah Chapman Taylor. Hei komprador, hei antek asing, hei kaum munafikun, hei antek asing, Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. Berikutnya, next, adalah Thaksin Shinawatra. Kita ketemu bersama, ini adalah salah satu Perdana Menteri Thailand pada tahun 2001 sampai dengan 2006. Hei komprador, hei antek asing, hei kaum munafikun, hei antek asing, Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. No. Diminta untuk mengendalikan aktivitas bisnis dari Danantara ini juga adalah orang-orang yang dicurigai atau dipersepsikan sebagai mereka yang gagal untuk membersihkan BUMN, mereka yang gagal untuk menghalangi korupsi berlangsung di perusahaan-perusahaan negara. Karena itu satu paket berpikir dianggap bahwa mimpin BUMN aja atau menteri yang seharusnya mengawasi BUMN itu atau mengkoordinasi BUMN itu gagal untuk membuat BUMN ini sehat. Karena dianggap atau kadang-kala memang faktanya banyak BUMN yang harusnya udah dihilangkan nilai bisnisnya tuh, apa istilahnya, di write off. Jadi secara akuntan sebetulnya dia sudah tidak berfungsi lagi sebagai pembuat profit, kecuali direkayasa laporan keuangannya, lalu dicari cara dengan cara menyembunyikan utang dalam bentuk merger segala macam. Tetapi yang jadi inti persoalan kita adalah cara publik memandang mereka yang terutama yang berasal dari wilayah BUMN yang mengawasi atau bahkan menjadi pasukan yang akan membawa Danantara ini kan. Jadi sekali lagi kita masuk di dalam satu wilayah yang memang bukan soal ekonomi, bukan juga soal politik, tapi soal persepsi publik. Nah, persepsi publik ini berkembang terus atau tumbuh terus karena perubahan-perubahan di dalam konsep Danantara itu sendiri kan. Komposisi yang berubah dan mungkin juga kejelasan siapa yang akan atau lembaga mana yang akan nimbrung di situ.
BUMN mana aja yang akan dipastikan jadi core bisnis dari Danantara, apakah perbankan itu dianggap bahkan mungkin terlalu berbahaya kalau perbankan dimasukkan di situ, karena sistem perbankan itu punya semacam kepekaan yang berbeda dengan perusahaan yang non finansial. Jadi semua hal itu berputar di dalam pikiran publik dan menimbulkan sinisme. Tetapi harus dianggap bahwa sinisme publik itu berdasar juga karena kepercayaan pada pejabat-pejabat negara, pejabat BUMN, terutama pada kasus-kasus belakangan ini, asuransi, Asabri, Pertamina, macam-macam itu. Kemudian Wika, jadi segala macam hal yang ada di publik itu justru dicurigai sebagai problem yang tidak, atau bukan dicurigai, dianggap tidak bisa diselesaikan oleh BUMN sendiri, lalu sekarang mau digabung. Jadi semacam gabungan dari mereka yang bermasalah. Kira-kira itu persepsi publik terhadap Danantara. Danantara, seperti yang dikatakan oleh Hasim, adiknya Pak Prabowo, itu adalah mimpi Pak Sumitro, ayah dari Presiden Prabowo. Tapi apakah benar Danantara seperti yang sekarang ini yang dibayangkan oleh Pak Sumitro, yang selama ini pemikiran-pemikiran ekonominya kan ini ya namanya seorang sosialis ya, ini lebih berpihak kepada rakyat, termasuk juga soal koperasi misalnya. Apalagi setelah Danantara ini dikaitkan dengan ide besar Presiden Prabowo yang bersumber pada ide ayahnya di tahun 70-80-an, dan orang akhirnya mencoba membaca apa sebetulnya ide awal dari Danantara ini kalau dilihat dari historisitasnya itu. Dan Pak Sumitro ternyata menginginkan Danantara itu jadi semacam modal dasar untuk mengumpulkan uang dan keuntungannya dipakai untuk membiayai koperasi. Kan itu filosofi yang orang anggap oke, itu bagus betul, bahwa negara bertanggung jawab terhadap kehidupan rakyat, dan karena itu diperlukan satu super holding untuk membiayai justru mereka yang tercecer, tertinggal, yaitu rakyat. Karena itu koperasi harus digerakkan, dan betul bahwa Presiden Prabowo akhirnya menggerakkan koperasi, berapa 70.000 unit koperasi akan dibangun di Indonesia. Tetapi pertanyaannya, apakah dana Danantara ini hasil investasinya itu akan disalurkan atau akan menguntungkan perusahaan-perusahaan yang sifatnya kepemilikan kooperatif? Kan itu juga yang belum diterangkan oleh pemerintah. Sementara isu sudah berkembang bahwa sebetulnya yang akan diuntungkan adalah bukan koperasi tapi perusahaan-perusahaan lain yang memungkinkan nilai tambahnya itu dinikmati oleh kalangan oligarki. Kan itu sebetulnya yang harus diterangkan secara ideologis, bahwa itu penting untuk memperlihatkan bahwa ada aspek sosialisme di dalam ide Pak Sumitro itu. Apakah juga Danantara hari ini ada di dalam ingatan sejarah yang sama? Jadi kita harus jujur mengatakan bahwa, bukan jujur, terus terang mengatakan bahwa kecemasan publik, kegelisahan publik itu yang belum mampu untuk ditangani oleh bahkan petinggi-petinggi di Danantara sendiri. Kan beberapa petinggi Danantara atau mereka yang membela Danantara masih bersikap defensif gitu, menganggap bahwa udah lihat aja, nggak usah banyak ngomong, lihat aja nanti. Bukan itu soalnya, harus diletakkan di dalam kalkulasi dan analisis akal pikiran bahwa kritik publik itu harus dijaminkan pada argumentasi baru, bahwa Danantara kami perlihatkan akan memunculkan ide-ide inovatif, akan mampu untuk mengatasi kesusahan ekonomi. Itu yang harus diterangkan pada publik, bukan sekedar mengatakan bu ini adalah warisan yang akan berguna, ini adalah temuan peradaban yang luar biasa. Kalau itu semuanya itu namanya harapan, atau bahkan bisa jadi ilusi sebetulnya, karena para penjelas keadaan pun justru membuat keterangan mereka itu menyebabkan ketidakjelasan baru. Menurut Prof. Ferry, apa kemudian yang memicu market ataupun masyarakat merespon negatif soal peluncuran Danantara ini?
market nggak terbelah, market memang drop, sangat negatif, tidak terbelah. Sejak muncul isu adanya Danantara, itu saham-saham yang masuk ke Danantara, terutama bank-bank Himbara, itu dibuang habis, sell down. Termasuk Telkom. Ini tidak terbelah. Ini udah satu indikator bahwa masyarakat tidak bisa menerima Danantara. Nah, pertanyaannya kenapa? Kenapa tidak bisa menerima Danantara? Satu, Mbak, bank saya katakan tidak boleh masuk Danantara. Kenapa? Bank mempunyai yang namanya systemic risk. Ya, ingat kan kasus Senturi yang kecil aja, ya, semua kelabakan, dan semua orang di market mengatakan, wah ini bisa dijadikan alat, ya, bank kan punya likuiditas, ya, bisa dijadikan alat politik, kan itu, ya kan? Saya sudah katakan di Dewan Pakar, tolong keluarkan ini bank. Dewan Pakar. Saya pernah menjadi, saya katakan kepada Pak Ketua Dewan Pakar, Pak Burhanuddin Abdullah, keluarkan Pak yang namanya bank, this is systemic risk. Waktu itu market belum bereaksi, dan ternyata begitu diumumkan dan antara bank masuk ke sana jebol semuanya, Mbak. Nah, yang kedua pertanyakan, saya pertanyakan kembali ya, Mbak, ya, ini saya dari kacamata bisnis, ya, saya cuma mau tanyakan, apakah kalau menyambung kepada idenya Pak Sumitro Joyo Hadikusumo, kita memerlukan super holding? This is a question mark. Sebab apa? Sebetulnya yang kita perlukan bukan super holding, tapi an SPV, special purpose vehicle. Nah, yang kedua adalah ada myopia, kesalahan tentang aset. Aset dibilang 14 triliun, net worth-nya itu cuma 10%, Mbak. Ya, bank misalnya 10% equity, dana pihak ketiga 90%. Yang lain ini, ya, nggak bisa di leverage, Mbak. Pertamina PSP, Mbak, Public Service Obligation, ya, PLN Public Service Obligation. Siapa yang meminjemin duit? That's my question. Ya kan, jadi at least a big nonsense kalau dibilang kita bisa leverage. No, what matters is yang penting bukan aset, Mbak. Yang namanya sovereign wealth fund, apalagi sebesar Temasek, you have cash or not to invest. Bukan aset, aset it doesn't matter. Jadi kita nggak punya cashnya nih. Nah, ini masalah cash. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, katanya Temasek kok duitnya diambil dari negara? Apa perbedaannya sih? Karena kan ini seperti mengacu ke Temasek Holding ya, Super Holding di Singapura. Tapi ada bedanya nggak antara kita dengan Temasek? Apakah itu dua entitas yang berbeda? Banyak bedanya, Mbak. Pertama adalah kembali lagi yang namanya Temasek itu sebetulnya private companies. Ada sahamnya pemerintah di sana, ya kan? Yang kedua, figur-figur yang ada Temasek bukan figur politik. Oke. Ya, inilah yang membuat masyarakat bertanya, terutama investor, Mbak. Bayangin indeks dari 7.500 jatuh ke 6.300, tidak ada terbelah. Itu semua negatif. Yang kedua, dolar itu hampir 16.600 loh. Ya kan? Ya, saya sebagai analis cuma mengatakan please be cautious, terutama bank-bank, Mbak. Ya, bank ini tidak boleh masuk ke dalam satu rumah. Nah, sekarang begini, Mbak, ada nggak sih yang mau invest dengan kasus Pertamina kayak gini? Siapa yang mau invest? Ray Dalio. Dari mana Ray Dalio? Dia bilang ini Pertamina kayak begini, bos. Ya kan? Oke. Nah, yang kedua adalah adanya kembali lagi di luar bank systemic risk di dalam satu rumah yang namanya super holding. Once satu company terjadi kayak kasus Pertamina ini, orang akan melihat itu akan berpengaruh terhadap yang lain lah. Dia bilang ini bagaimana sih manajemennya? You can control Pertamina or not? Anda sudah pernah menyampaikan itu ke Pak Burhanuddin Abdullah ya? Udah. Terus respon beliau apa? Respon beliau saya juga nggak tahu apa, cuman tertawa-tawa aja kayaknya ya, cuman menanggapi oh iya begini begitu, tapi tidak direspon secara action. Saya bilang, Pak, ini berbahaya yang namanya bank dibawa masuk ke sana. Oke, fine, we cannot batalin ya Danantara, tapi please cabut itu bank. Jadi jangan yang bank yang masukkan. Jangan. Dan yang kedua, kembali lagi kalau ngomong aset value sekarang, Mbak, siapa yang mau? Ya kan 90% aset BUMN adalah busuk. Maksudnya gimana tuh? Ya, nggak ada yang bisa di-capitalize. Ya karya-karya misalnya dan yang lain-lain. Ya kan yang masuk 7 dulu, 7 yang besar. Aja bermasalah. Yang dividennya tinggi. 7 aja bermasalah satu Pertamina. Bagaimana? How can you leverage it? Jadi kan investor nggak akan percaya untuk invest. Mbak, please believe me, tidak akan. Jadi IHSG anjlok, nilai tukar rupiah melemah, itu adalah sentimen negatif karena peluncuran Danantara. Karena kembali, bukan masalah Danantaranya, kembali lagi, vehicle-nya salah. Bukan Danantara, bukan super holding yang kita butuhkan, tapi special purpose vehicle kayak INA. Ini salah super. Yuk, kita mau ngapain dengan aset itu? You cannot leverage it up.
Ya kan, apalagi banyak selebihnya everyone knows lah bahwa BUMN itu kan kebanyakan busuk. Kita nggak usah banyak bicara tentang masalah nasionalisme, merah putih dan segala macam. Saya juga nasionalisme, saya merah putih. Saya jauh-jauh sekolah di Belanda, saya pulang karena saya memang mau berkarya di Indonesia. Lihat aja begini, legal construction-nya aja udah salah. Tadi saya bilang yang kita butuhkan bukan super holding tapi SPV seperti ini. Lantas ada bilang, oh kita bangga dengan 14.000 triliun aset loh. What matters is not asset, you have cash or not. Berarti kan masyarakat curiga loh, kok kenapa yang didirikan oleh super holding bukannya SPV? Kan begitu. Dan kita tahu track recordnya BUMN selama ini. Sampai kemarin muncul kasus Pertamina. Who wants to believe it? Who wants to buy the story? Kan itu poinnya. Ya kan, bukan masalah rasionalisme atau tidak. Saya sebagai pengamat nggak penting. Ya kan, ada satu legal construction yang menurut saya salah. Saya tidak against Danantara, saya tidak against ide Pak Sumitro, tapi vehicle-nya, kendaraannya bukan super holding. Terjadinya apa? Ya tadi kayak Ina. Kenapa Ina tidak buka? Ya kan, ini kan masalah investment, ya kan? Ini kan sekarang begini Mbak, ya kan? Oke, Mbak kalau mau investasi mesti punya modal misalnya 30%, ya kan? Leverage dengan bank loan 70%, dan it matters. Tapi you have cash 30%, bukan aset. Jadi 14.000 triliun itu net worth-nya cuma 10%. Kan bank cuma 10% equity-nya. 10% itu pun sebagian yang pabrik, ada milik pabrik, Mbak. Nah, yang saya pertanyakan kembali lagi, ini kok OJK diam-diam aja ya? Ya kan? Padahal kan ini public company. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, apa yang ingin saya katakan ya. Jadi memang Danantara ini a question mark ya. A big question mark ya, tanda tanya besar ya. Kenapa tanda tanya besar? 2 aspek atau 3 aspek bahkan ya. Ada aspek hukumnya, ada aspek politiknya, dan aspek ekonominya. Tapi yang paling menonjol aspek politiknya dulu. Kenapa ada Danantara? Apakah karena betul-betul untuk economic purpose? Apakah ini sesungguhnya political purpose? Itu yang jadi masalah. Ya. Jadi bukan economic purpose, tapi political purpose. Maksudnya bagaimana? Ya, seperti yang saya katakan bahwa Danantara ini adalah upaya menggeser gerbong dari masinis lama. Di situ ada Erick Thohir, LBP, Jokowi, plus di belakangnya para oligarki, para taipan, ke masinis baru yang mungkin kelompoknya Prabowo. Walaupun di situ masih ada Jokowi Dewan Pengawas, saya katakan ya itu kan jabatan ece-ece aja. Yang paling penting kan CEO-nya yang namanya Roslan Roslani, tim sukses Prabowo, yang komunikasinya bisa langsung Prabowo sebagai penanggung jawab, pembina dan penanggung jawab dari Danantara tersebut, yang langsung dibanggakan sebagai sovereign wealth fund paling besar asetnya. Padahal kata Profesor Ferry tadi yang merupakan tim sukses Prabowo Gibran, itu yang penting you have cash or not. Kalau cuma sekedar aset itu kan tidak liquid. Yang 14.000 itu apalagi bank misalnya itu cuma 10% equity ya, kepemilikan dari bank tersebut. 90% sisanya itu dana pihak ketiga. Mau diapakan coba? Itu pun dari equity itu ada pihak lain juga yang memiliki. Jadi sobat era sekalian, sekali lagi ya, ini yang harus kita pahami ya. Karena seperti bank-bank itu kan TBK semua. Jadi sahamnya tidak hanya dimiliki oleh misalnya Mandiri, tetapi oleh pihak ketiga juga publik. Jadi equity-nya pun tidak 100%. Jadi sobat era sekalian, ini kritik yang luar biasa dari sisi rasionalitas ya.
Jadi bagi Profesor Ferry yang salah itu karena vehicle-nya. Yang salah itu kendaraannya. Harusnya bukan holding, tetapi cukup SPV, Special Purpose Vehicle. Jadi untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya untuk tujuan investasi ya dibuat saja SPV, bukan super holding. Nah, tetapi masalahnya adalah sekali lagi tadi, kan mau menggeser, ini kan. Mau menggeser gerbong besar ini itu persoalannya. Makanya kemudian yang dibentuklah super holding agar penguasanya bulat. Jadi walaupun yang dikuasai cuma aset dalam tanda kutip, tapi penguasanya bulat kalau dikaitkan dengan tadi penguasaan atas pundi-pundi ekonomi dari geng lama kepada geng baru ya. Oke. Wah, ini yang umrohnya sudah tidak perlu lagi ya, karena sudah fully book. Sudah fully book dan kemudian tinggal berangkat saja. Alhamdulillah saudara sekalian ya, yang umroh itu sudah 120 orang ya. Jadi tidak menerima lagi pendaftaran ya. Untuk periode berikutnya juga sudah fully book yang saya dengar. Untuk bulan Syawal juga fully book. Nah yang masih ada tuh bulan Juli pertama setelah Idul Adha. Itu rencananya akan charter pesawat. Nanti kalau tertarik kita akan share ya informasinya. Begitu saudara sekalian. Coba kita baca ya berita di fajar.co.id. Jadi Profesor Ferry tadi memberikan highlight ya. Highlight pertama ini salah vehicle-nya, harusnya SPV bukan super holding menurut dia. Highlight kedua, ini orang-orang politik mau apa? Bukan profesional murni, Roslani siapa dan lain sebagainya. Ketiga, aset yang dibangga-banggakan 14.000 triliun itu yang cashnya mana? You have cash or not katanya. Ini kan bicara tentang investasi ya. Lalu dia juga mempermasalahkan soal bank yang dimasukkan ke sana. Padahal bank ini rentan sekali kalau dia dipolitisasi. Karena ingat 90% itu milik pihak ketiga yang bisa kalau suatu saat withdraw the money atau katakanlah terjadi penarikan besar-besaran ya. Itu tidak ada bank yang bisa tahan ya. Kalau ada rush seperti itu. Jadi karena itu bank tidak boleh ada unsur politisasinya. Walaupun dari dulu ya juga politisasi. Rata-rata orang yang masuk bank itu kan orang-orang lingkar istana semua ya. Rata-rata kan. Yang menjadi komisaris bahkan sekarang zaman Prabowo ini. Orang-orang politik itu bisa menguasai Pertamina, menguasai ini, menguasai itu dan lain sebagainya. Pokoknya tambah politisasi. Jadi betul guru politiknya mengajarkan ya. Jadi guru kencing berdiri, murid kencing berlari ya. Emang. Oke. Coba kita bacakan ini beritanya ya. fajar.co.id. Ekonom sekaligus mantan Dewan Pakar Tim Ses Prabowo Gibran, Profesor Ferry Latuhihin melontarkan kritik keras ke Danantara. Profesor Ferry Latuhihin memberikan kritikan terkait ramainya tokoh-tokoh politik yang dipilih menjadi pengelola Danantara. Menurutnya dipilihnya tokoh-tokoh politik itu bisa memberikan gambaran terkait lembaga yang baru diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto itu. Figur-figur politik yang tampilkan semua figur politik. Rosan misalnya dia kan figur politik kepala ketua tim sukses Prabowo kata Profesor Ferry Latuhihin. Erick Thohir terkait dengan Jokowi, Pandu terkait dengan LBP, Pak Luhut. Figur-figur ini memberikan gambaran ke masyarakat this business entity or political entity. Lanjutnya. Ia pun mempertanyakan terkait pengelolaan Danantara yang dipilih dari mereka yang tidak berasal dari dunia politik. Gini, ini kan masalah trust, kepercayaan. Apakah tidak ada orang lain yang tidak berbau politik pungkasnya? Terkait hal ini, juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli memberi respons dengan mendukung pernyataan dari Profesor Ferry Latuhihin. Melalui cuitan di akun X pribadinya, Guntur Romli mempertanyakan terkait tupoksi dari Danantara apakah terkait bisnis atau politik. Ekonom dan mantan Dewan Pakar Tim Ses Prabowo Gibran memberikan kritik yang keras pada Danantara. Ini entitas politik apa bisnis, tulisnya di cuitannya itu dikutip Selasa. Lanjut,
Guntur menyindir terkait Danantara yang disebut tidak tepat dan tidak sesuai dengan mimpi Profesor Sumitro. Karena banyaknya orang-orang politik mengelola Danantara juga tidak tepat. Danantara disebut mimpi Profesor Sumitro ayah Prabowo, pungkasnya. Ya, saudara sekalian, sekali lagi ya, apa yang disampaikan oleh oleh Profesor Ferry Latuhihin ini menurut saya ya perlulah dipikirkan. Jadi begini, kalau pikiran-pikiran rasional ini ya kita bisa mencernanya secara rasional pula. Ya, ini political entity, ini business entity or political entity ya. Ini saja kita susah menjawabnya. Kalau dia business entity, kenapa pengelolanya itu adalah orang-orang politik semua yang terkait dengan tim sukses. Jangan lupa Erick Thohir dia tim sukses Jokowi di 2019 ya. Kemudian ada pengelola tim sukses, ketua tim sukses Prabowo Subianto, Roslan Roslani, kemudian keponakan LBP dan lain sebagainya. Jadi kalau saya mengatakan ini adalah pergeseran gerbong, bisa jadi karena kan yang paling penting kan penanggung jawab terakhirnya itu di Prabowo Subianto. Jadi Prabowo dengan desain Danantara ini dia bisa masuk dalam struktur secara langsung. Ini yang sebelumnya tidak bisa. Ketika masih dalam struktur BUMN, mentoknya di Erick Thohir semua. Presiden tidak bisa langsung intervensi. Kalau dia mau intervensi terlalu banyak entitas yang dia intervensikan. Kalau sekarang ini cukup satu Danantara yang grabbing aset ya dari 7 BUMN besar yang sebenarnya asetnya juga dipertanyakan ya, aset lebih banyak pihak ketiga kalau bank 90% dana pihak ketiga. Jadi ada di situ ada 4 Himbara, ada Telkom, ada Pertamina, kemudian ada Main ID mungkin ya. Tapi sekali lagi yang namanya Pertamina itu public service obligation, yang namanya PLN juga public service obligation, yang namanya Telkom kita tidak tahu ya apakah bisnis murni atau juga ada PSO-nya ya. Oke saudara sekalian, dan ini soal trust, soal kepercayaan ya, soal kepercayaan. Coba kita bacakan komentar saudara sekalian ya. Saya kira menarik apa yang dikatakan Ferry ini ya, karena di awal Prabowo membangga-banggakan ini sebagai sovereign wealth fund paling terbesar di dunia. Dia merujuk angka aset yang 16.000 triliun tersebut yang ternyata ya cuman aset doang, apalagi kata beberapa di antaranya aset busuk yang karya-karya misalnya yang tidak bisa dikapitalisasi kata Siano. Ya aset busuk itu misalnya ya itu pelabuhan ya kan, kemudian bandara, itu aset busuk yang tidak bisa dikapitalisasi karena akhirnya mangkrak ya. Nah, jadi saudara sekalian, ini menarik ya, karena you have cash or not. Kalau nggak punya cash ya jangan ngomong sekian. Itu sama dengan orang yang mengatakan bahwa Prabowo Subianto sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia ngukur untuk kepentingan makan, minum, nraktir mungkin orang sekampungnya selesai. Tapi untuk pilpres ya tidak selesai bro. Ya, siapa yang punya cash 1 triliun? Wah, kekayaan Prabowo kan lebih dari 1 triliun. Iya, tapi dalam bentuk aset bukan dalam bentuk cash. Karena cash is a panglima ya, cash is a leader di dalam pilkada dan pilpres itu. Itu yang penting cashnya. Nah, cashnya itulah yang kemudian dicari dengan ngutak-ngatik. Salah satunya adalah ngutak-ngatik BUMN. Paham bro ya? Jadi kita jangan terkecoh seolah-olah wah itu sudah selesai dengan masalahnya. Anies miskin, ya kan? Ini miskin. Ya, hitungannya kalau cuma sekedar yang namanya kekayaan pribadi, tapi kalau untuk pilpres kita butuh uang cash triliunan, itu lain persoalannya. Ya, sekali lagi cash, you have cash or not ya. Bukan sekedar aset. Aset nggak penting dalam pemilu. Makanya kemudian yang
perlu dikuasai adalah pusat-pusat kecairan. Ya, itulah salah satunya bank. Karena bank punya cash. Paham ya? Ya, gitu. Oke, coba kita bacakan ya. Krisis kepercayaan di negeri ini ya. Kemudian udah tahu rakyat sudah susah percaya dengan pemerintah, masih aja mau buat yang aneh-aneh. Pemerintah sekarang pikirannya hanya harta bukan amal. Hahaha. Balik lagi ke jiwa mental seseorang. Kalau setiap program baru dicurigai, gimana negara mau maju? Sama saja seperti membangun bisnis tapi takut dibohongin sama bawahan. Ya, bukan soal takut dan tidak takut, tetapi persoalannya adalah from the beginning ya, ini mau bikin yang baru yang benar-benar pure bisnis ataukah ini konstelasi politik yang diotak-atik biar berubah. Kan itu persoalannya ya, siapa yang menguasai, siapa yang dikuasai, itu persoalannya. Kemudian selamat malam Pak RH, salam dari Haur Gading, Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang RH, harusnya Prabowo ringkus Jokowi dan kroni-kroni yang kotor bobrok, itu baru Prabowo hebat. Ya itulah dulu ya salah satu kepercayaan publik, yaitu tangkap Jokowi. Nah, kalau Jokowi ditangkap, itu publik baru naik kepercayaannya kepada Prabowo. Ampun, lihat Anda Bung. Oke. Rupanya muncul lagi buzzer ini ya. Saya hide dulu dah ya. Oke. Mas, kemudian masih adakah yang bisa dipercaya di negeri ini? Pak Refli, menurut saya kebijakan dan terobosan Pak Prabowo kurang menyentuh rakyat kecil dan rawan korupsi dan penyalahgunaan lainnya. Iya, Anda boleh memuji, boleh mengkritik, tapi nggak usah lah ngata-ngatain ya, nggak elok ya, gitu. Apalagi ngatainnya cuma itu aja, sakit hati dan lain sebagainya. Nggak maju-maju kita kalau Anda cuma ngomong sakit hati. Kita bicara mengenai rasionalitas. Dan saya bukan humasnya pemerintah, saya kritikus, paham ya? Apakah benar Danantara tidak akan memanfaatkan tabungan nasabah bank BUMN? Nah, saya tidak tahu ya. Mengapa perusahaan Pertamina nggak dikembalikan aja lagi ke Aceh? Hadis sahih, barang siapa yang memegang amanah bukan pada ahlinya, tunggulah kehancuran. Kok pada Aceh ya? Umur rakyat Indonesia hilang 10 tahun dan 5 tahun ke depan terus mengalami geram terhadap Jokowi dan kroninya. Assalamualaikum Bang Refli, koruptor harus dihukum mati saja. Makin aneh aja nih negara, bikin produk yang jelas-jelas aja lah, tarik investor untuk buka usaha di Indonesia, buat dong masyarakat RI mapan mendapatkan pekerjaan yang layak agar ekonomi tumbuh ya. Pak Refli, giveaway baju koko. Ini baju koko yang saya pakai usianya sudah 5 tahun. Maka 5 tahun lebih saya belinya nih sebelum COVID ini ya. Oke. Begitu sobat era sekalian ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat sekali lagi ya. Kita bukan tidak setuju dengan program pemerintah apapun, tapi apakah pemerintah mampu meyakinkan rakyatnya mereka tidak korup, mereka tidak merekrut orang-orang korup, mereka tidak menggunakan Danantara untuk yang namanya political vehicle. Ada memang bisnisnya, ada memang ekonominya, tapi ujung-ujungnya tetap aja kekuasaan. Nah itu yang perlu digarisbawahi. Begitu ya saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cie.